Hai, sahabat belajar. Kita belajar ya. Persiapkan diri kalian. Ya, oke, siap-siap. 1, 2, 3. Halo, salam jumpa. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat bukan? Baik. Materi kita kali ini yaitu transformasi. Dengan sub pokok bahasan atau sub materi kita pada hari ini, kita akan membahas tentang translasi atau pergeseran, gitu ya. Baik, kita akan menginjak kepada pengertian dari translasi. Sebelum pengertian dari translasi, kita mengenal dulu transformasi yang kita bahas ya. Transformasi di sini ada 4 macam untuk SMP yang dibahas ya, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi ya. Bagian pertama kita akan membahas tentang translasi atau pergeseran. Baik, kita bahas pengertian dulu ya anak-anak ya. Translasi dalam bahasa Indonesia yang berarti pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang sepanjang garis lurus. Ingat, garis lurus dengan arah dan jarak tertentu. Ya, dengan arah dan jarak tertentu. Nah, arah dan jarak tertentu inilah yang dikatakan nanti digeser menurut translasi ya. Caranya hanya dengan cara menambahkan absis serta ordinat dengan jarak tertentu sesuai dengan ketentuan tertentu pula ya. Begitu. Suatu contoh ini, titik koordinat P dengan absis X dan ordinat Y ya akan ditranslasikan, nih simbol dari notasi translasi ya, AB, jadi atas bawah, kurung atas bawah, akan menghasilkan bayangan dari P, ditulis P aksen ya, maka akan menghasilkan absis yang berubah dari X menjadi bayangan X, dari ordinat Y menjadi bayangan Y. Nah, diperolehnya dari apa tadi? Nih dikatakan hanya menambahkan absis serta ordinat. Absisnya tadi X kan, X ditambahkan dengan A, itu bayangannya X. X ditambah A, itu bayangan X. Bayangan Y bagaimana? Y ditambah B ya, Y ditambah B, itu cara penghitungannya ya. Jadi absis ditambahkan dengan A yang atas ya, ordinat ditambahkan dengan B yang bawah, itu hasil penghitungannya ya. Baik, sekarang berikut gambaran dari translasi. Ada suatu benda di sini Pak Andre contohkan, yaitu benda berbentuk segitiga. Kebetulan untuk mudahnya Pak Andre gambar segitiga siku-siku ya. Ini bendanya akan ditranslasikan, ini digeser. Ternyata translasinya ini yang hijau ini, digeser ke bawah. Nah, istilahnya reketek gitu ya. Ya, menjadi bayangannya ini, bendanya kuning, nah bayangannya, nah Pak Andri contohkan di sini ya. Ini bentuk translasi. Jadi antara benda dan bayangan tetap bentuknya tidak berubah, hanya digeser. Digeser kemana? Kebetulan gesernya ke sini. Nah, ini menurut garis hijau digeser ya. Gesernya suka-suka ya, sesuka translasinya nanti ya, mau geser kemana ya. Yang penting bentuknya tetap, bukan berarti setelah
bendanya segitiga menjadi bentuknya lingkaran, bentuknya donat gitu, enggak. Begitu ya. Baik, itu gambaran translasi ya. Sekarang dari gambar di atas dapat kita ketahui bahwa translasi itu hanya dapat berubah posisinya saja. Posisinya berubah, ukurannya akan tetap sama. Tadi ya, ukurannya akan tetap sama. Sama-sama segitiga, ukurannya juga sama. Perhatikan gambar nih ya. Pak Andri akan memakai translasi yang YX, positif semua ya. Ya, dari benda segitiga yang bawah ini yang kuning dengan titik koordinat A 2,6, B-nya 2,2 dan C-nya 9,2. Kalian perhatikan 2,2. Yang A 2, ini lurusnya 2,6 ya. Yang C 9,2, itu lurusnya ya, 9,2. Ingat yang lurus X dulu ya. Akan ditranslasikan ke kanan, translasinya adalah 34 ya, digeser ke sana. Nah, ini bendanya, bayangannya ini. Loh, mengapa kok di sini menjadi ke sana? Karena kena translasi, ditranslasikan 34 ya. Sekarang kita bahas dulu apa arti translasi 34. Translasi 34 adalah artinya digeser 3 ke kanan ya. Nih, 3 ke kanan, 4 ke atas. Ingat, ini semua positif. Yang di atas miliknya X, 3 itu ke kanan positif, 4 itu ke atas positif. Y-nya kalian lihat garis bilangan, kita lihat lagi ya. X ke kanan positif, Y ke atas positif, X ke kiri negatif, Y ke bawah negatif ya. Gesernya ke sana 3, 4. Lihat pada gambar. Dari titik A dulu digeser 3 ke kanan, tadi artinya ya 1, 2, 3. Setelah itu dilanjutkan dengan geser 4 ke atas, 1, 2, 3, 4 ya. Maka bayangan A di sini ya. Yang B juga begitu, digeser ke kanan berapa tadi? 3 ya, 1, 2, 3, lalu 4 ke atas, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini bayangan B. Begitu pula untuk C, 3 ke kanan, 1, 2, 3, 4 ke atas, 1, 2, 3, 4 ya. Begitu kan? Iya, paham ya? Ini bendanya, bayangannya menjadi di sana karena ditranslasikan 34. Paham ya? Maka penghitungannya, kita pakai penghitungan sekarang ya. Titik A tadi 2,6 ditranslasikan 34, maka ingat yang depan dijumlahkan dengan yang atas, 2 tambah 3 ya, hasilnya 5, begitu ya. Iya. Sekarang yang belakang, 6 ditambah 4, 6 tambah 4 hasilnya 10, gitu ya. Iya. Berikutnya yang depan 2 tambah 3 nih ya, 5 hasilnya ya. 2 tambah 4 nih, 2 tambah 4 hasilnya 6, gitu ya. Yang C juga begitu, 9 tambah 3 12,
2 tambah 4, 2 tambah 4 hasilnya 6. Nah, dari titik koordinat ini ABC yang ini pada gambar tadi lo ya, akan menghasilkan sebuah bayangan. Ini bayangan A, bayangan B yang warna hijau, dan bayangan C yang berwarna biru ya, kuning, hijau, biru. Begitu ya, pasti akan sama nanti pada di gambar. Ini tadi gambarnya ya. Iya, jadi translasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara menggambar ya, menggeser tadi caranya, kemudian yang berikutnya dengan cara penghitungan. Iya, ini penghitungan. Itu contoh pertama. Baik, sekarang kita lanjutkan contoh yang berikutnya, contoh yang B ya. Nih, segitiganya sama ya anak-anak ya, titik koordinatnya sama. Ini sengaja Pak Andri buat sama ya. Akan ditranslasikan dengan translasi negatif 3, 4. Ingat, negatif 3, 4 translasinya berarti negatif untuk Y, maaf yang di atas untuk X. Kemana? Ke kiri atau ke kanan? Negatif ke kiri ya. Iya, ini 3 ke kiri ya. Positif Y ke atas atau ke bawah? Iya, ke atas. 4 ke atas, begitu ya. 3 ke kiri, 4 ke atas, gitu ya. Nih gambarnya. Dari bendanya ini ya, digeser 3 ke kiri, 4 ke atas. A-nya dulu, 3 ke kiri, 1, 2, 3, 4 ke atas, 1, 2, 3, 4. Tuh, A-nya di situ ya. Oke, sekarang berikutnya yang B. 3 ke kiri, 1, 2, 3, 4 ke atas, 1, 2, 3, 4. Itu bayangan B. Yang C juga demikian. 3 ke kiri, 1, 2, 3, 4 ke atas, 1, 2, 3, 4. Nah ya, kalau tadi translasinya positif-positif, sekarang yang atas translasinya negatif. Itu ya, berarti gesernya ke atas kiri. Kalau positif-positif, atas kanan, gitu ya. Oke, maka kalau dengan menggunakan penghitungan bisa kayak tadi juga. Nah, translasinya negatif 3, 4. 2 dikurangi 3 nih, hasilnya negatif 1 ya. 6 ditambah 4 tetap 6 tambah 4 10, gitu ya. Yang B, 2 dikurangi 3 negatif 1. 2 tambah 4 6, begitu ya. Yang C, 9 kurang 3 ya, 9 kurang 3 6 ya. 2 tambah 4 6, begitu ya. Mudah bukan? Ya, sekarang kita lanjut contoh yang ketiga. Bagaimana jika translasinya adalah negatif-negatif? Ini Pak Andri suguhkan yang negatif-negatif ya. Negatif 3, negatif 4. Segitiganya sama, Pak Andri buat segitiganya sama supaya contoh saja, supaya mudah gitu ya untuk belajarnya ya. Nah, sekarang translasi negatif-negatif. Apa artinya? Yang atas ingat, untuk X dulu yang atas. Negatif X ke kiri atau ke kanan? Iya, ke kiri. Jadi 3 ke kiri. Yang Y yang bawah negatif. Atas ke bawah? Ke bawah. Baik. Jadi 4 ke bawah. Jadi artinya negatif 3, negatif 4, ke kiri 3, ke bawah 4, gitu ya. 4 ke bawah. Dibolak-balik. Baik, pada gambar sekarang. Nah, dari yang gambar ini, yang bendanya segitiganya ya, A dulu. 3 ke kiri, 1, 2, 3, 4 ke bawah, 1, 2, 3, 4. Tuh, ini bendanya A, titik bayangannya titik A ya. B, 3 ke kiri, 1, 2, 3, 4 ke bawah, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya.
C juga begitu, 3 ke kiri, 1 2 3, 4 ke bawah, 1 2 3 4. Nah ini ya, paham anak-anak? Itu dengan gambar. Sekarang dengan penghitungan, caranya sama ya. Di titiknya, titik koordinat A, ini translasinya 2 dikurangi 3. Ini 2 dikurangi 3, berapa hasilnya? Negatif 1. Baik ya. Lalu yang belakang, 6 dikurangi 4, 6 dikurangi 4, berapa 6 dikurangi 4? 2. Ya baik, betul. Sekarang yang B. Yang B ini titik koordinatnya 2, yang depan dulu ya. 2 dikurangi 3, 2 dikurangi 3, negatif 1 ya. Lalu yang belakang, 2 dikurangi 4, 2 kurangi 4, negatif 2 ya. Yang C sekarang, yang depan dulu ya. 9 dikurangi 3, ini 9 kurangi 3, berapa 9 kurangi 3? 6. Pinter. Sekarang berikutnya 2 dikurangi 4, 2 dikurangi 4, negatif 2. Iya, selesai belajar kita hari ini. Mudah bukan? Translasi pergeseran digeser dengan menggunakan 2 cara. Bisa cara gambar dan yang kedua cara penghitungan ya. Silakan kalian simpulkan sendiri bagaimana belajar kita hari ini tentang translasi, begitu ya. Baik, di sini akan Pak Andri sajikan latihan soal sebanyak 6 saja, tidak usah banyak-banyak anak. Ini latihan soal nomor 1 2 3. Kalian ngartikan ya, artinya apa tadi? Negatif positif, negatif negatif, positif negatif, artinya apa tadi ya? Oke, untuk yang nomor 4 sampai dengan nomor 6 ini ya, titik koordinatnya, tentukan bayangannya setelah ditranslasikan. Ingat perintahnya, dengan cara menggambar, kemudian dengan cara penghitungan ya. Gambarnya diwarna, iya dong, warna benda dan bayangan silahkan berbeda ya. Baik, setelah itu difoto, dikirim Japri ya, lewat WA ya. Oke, demikian anak-anak belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian tetap semangat dalam belajar. Raih cita-citamu untuk masa depan kalian. Jangan pedulikan masa pandemi, kita tetap belajar untuk menyongsong masa depan. Begitu ya. Oke, kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Bye-bye.